Surat Al-Kautsar adalah surat terpendek dalam Al-Quran. Jumlah katanya 10 kata. Pada ayat pertama terdapat 10 huruf hijaiyah. Di dalam ayat yang kedua 10 huruf hijaiyah. Di ayat yang ketiga terdapat 10 huruf hijaiyah. Huruf yang paling sering diulang-ulang alif, diulang-ulang 10 kali. Huruf yang tersebut hanya sekali dalam surat ini 10 huruf. Seluruh ayat berakhiran dengan huruf ro yang urutannya dalam susunan hijaiyah nomor 10. Seluruh surat yang berakhiran huruf ro berjumlah 10 dan surah Al-Kautsar ini pada urutan terakhir yaitu urutan yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Dakwah Media. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kaum muslimin rahimakumullah, surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat terpendek di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Mengapa dinamakan surah Al-Kautsar? Dinamakan surah Al-Kautsar karena diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama. Surat ini sebagai penghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala orang-orang Quraisy mencela dan merendahkan beliau karena 2 anak laki-laki beliau meninggal dunia, yaitu Al-Qasim di Mekah dan Ibrahim di Madinah. Mereka menyebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Abtar, yaitu orang yang telah terputus, yakni terputus dari rahmat Allah setelah meninggalnya anak laki-laki beliau. Di antara sebab turunnya surat ini ialah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari As-Sa'di bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy apabila anak laki-lakinya meninggal dunia, mereka mengatakan bahwa orang tersebut Al-Abtar, terputus dari rahmat Allah. Maka tatkala anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Al-As bin Wa'il berkata, Muhammad Al-Abtar, telah putus dari rahmat Allah. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah, mari kita baca dan resapi kemukjizatan surah ini dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah telah memberikannya nikmat yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Syekh Asy-Shinqiti menyebutkan dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan bahwa hal itu bisa dilihat dari ayat-ayat yang lain. Sebagai contoh, apa yang terdapat dalam surah Al-Insyirah seperti dilapangkannya dada beliau, diringankannya beban beliau dalam mengemban risalah Islam, ditinggikannya nama beliau, dan dimudahkan setelah datangnya kesulitan. Adapun nikmat di akhirat, salah satunya seperti yang terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
yang menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, kemudian beliau bangun dari tidurnya sembari tersenyum. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat." Kemudian beliau membaca surah Al-Kautsar sampai selesai. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lantas beliau bersabda, "Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jal fil jannah wa alaihi khairun katsirun alaihi khawdun taridu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adadul kawakib." Ia adalah sebuah sungai yang telah Allah janjikan kepadaku di dalam surga, yang mengandung banyak kebaikan dan terdapat telaga di dalamnya. Kelak di hari kiamat, umatku akan menuju kepadanya dan cangkir-cangkir minumnya sebanyak taburan bintang di langit. Begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, maka ayat selanjutnya, yaitu pada ayat yang kedua, Allah perintahkan agar mendirikan sholat dan berkurban. Lalu ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diputuskan dari rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dari segi kemu'jizatannya, ada beberapa catatan menarik dari surat yang agung ini. Catatan yang menambah bukti bahwa susunan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemu'jizatan yang tidak bisa ditandingi. Pertama, surat Al-Kautsar adalah surat terpendek dalam Al-Quran. Yang kedua, jumlah katanya berjumlah 10 kata. Yang ketiga, pada ayat pertama terdapat 10 huruf hijaiyah. Kemudian di dalam ayat yang kedua terdapat 10 huruf hijaiyah. Di ayat yang ketiga terdapat 10 huruf hijaiyah. Kemudian huruf yang paling sering diulang-ulang yaitu alif, yang diulang-ulang sebanyak 10 kali. Kemudian huruf yang tersebut hanya sekali dalam surat ini berjumlah 10 huruf. Lalu seluruh ayat berakhiran dengan huruf ro, yang urutannya dalam susunan hijaiyah adalah nomor 10. Bukan hanya itu saja, seluruh surat yang berakhiran huruf ro berjumlah 10, dan surah Al-Kautsar ini pada urutan terakhir, yaitu urutan yang ke-10. Pertanyaan kita adalah, ada apa dengan angka 10 yang banyak terdapat dalam surat ini? Dalam surat ini ada perintah untuk menyembelih hewan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, atau sering dinamakan juga dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan, seperti yang diperintahkan dalam surah Al-Kautsar ini. Subhanallah, surat sependek ini ternyata mengandung keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak dan besar, apalagi dengan surat-surat lainnya yang lebih panjang di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin." Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.